Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maiza Abil Utami dari kelas PBI, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya akan membacakan resume saya selama mengikuti seminar program Mobility Virtual Penokaan Budaya Nusantara Bumi Garuda. Yang pertama, materinya sajak. Sajak dalam KBBI diartikan sebagai gubahan sastra yang berbentuk puisi dan sangat mementingkan kelarasan bunyi. Sajak juga dikenal sebagai suatu persamaan bunyi. Persamaan ini dapat dilihat dari awal kalimat atau akhir kalimat. Ciri-ciri sajak. Yang pertama, memiliki bentuk tertentu. Beruntun dalam baris yang sejajar, berpola, atau bebas. Yang kedua, ungkapan kata dan bahasanya dipengaruhi oleh unsur lagu, irama, keharmonisan bunyi. Yang ketiga, barisnya disusun dalam pola atau ikatan tertentu, khususnya untuk puisi tradisional dan tatapan pola ikatannya tertentu. Jenis-jenis sajak. Sajak pertama menurut posisinya dibagi menjadi dua, yaitu sajak awal dan sajak akhir. Sajak awal adalah kelarasan bunyi suku kata yang katanya terdapat di awal kata. Sajak akhir adalah kelarasan bunyi terletak pada akhir kata. Dan yang kedua, sajak menurut kesesuaian bunyi suku kata dibagi menjadi 6, yaitu 1. Sajak penuh atau sajak sempurna, yaitu sajak yang ditandai dengan kesesuaian bunyi pada suku kata terakhir secara penuh. Kalau sajak paruh ini terakhirnya tidak penuh. Sajak alterasi terletak pada huruf konsonan dalam setiap kata di dalam puisi. Sajak asonasi ini hampir sama dengan alterasi, tapi kalau bunyi terletak pada huruf vokal. Sajak rangkai, kesesuaian bunyi terletak pada huruf vokal namun hanya beberapa suku kata saja. Dan sajak rangka. Sajak rangka ini sama dengan sajak rangkai. Sajak ketiga yaitu sajak menurut kesesuaian bunyi akhir setiap kata, dibagi menjadi 6. Yang pertama, sajak rata. Sajak rata memiliki kesamaan bunyi seperti a dan sajak silang yang memiliki kesamaan bunyi seperti ab. Dan sajak kembar memiliki kesamaan bunyi seperti a dan bb. Sajak peluk memiliki kesamaan bunyi akhir seperti ab, ba. Sedangkan sajak patah yang memiliki kesamaan bunyi seperti aa, b. Sajak bebas ini tidak memiliki aturan. Semua orang itu bisa membuat sajak atau tulisan, walaupun tidak semua orang bisa membacanya dengan baik. Berikut ini adalah cara membuat sajak. Yang pertama, menentukan tema dan judul. Yang kedua, menentukan kata kuncinya. Yang ketiga, menentukan gaya bahasa. Yang keempat, mengembangkan sajak itu seindah mungkin. Materi kedua, yaitu pantun. Sejarah pantun. Dalam kesusastraan, pantun pertama kali muncul dalam sejarah Melayu dan hikayat-hikayat populer yang sejaman dengan itu. Pantun pertama kali dibukukan oleh Haji Ibrahim Datu Kaya Muda di Riau. Pantun pada mulanya merupakan sastra lisan, namun sekarang dijumpai secara tertulis. Hingga sekarang, pantun masih sangat populer di daerah Melayu dan banyak dipakai sebagai salah satu jenis karya sastra di Indonesia. Peran pantun. Pantun dapat berperan sebagai alat pemeliharaan bangsa karena pantun mempunyai peran sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur dalam berpikir. Seseorang yang berlatih pantun akan dipaksakan untuk berpikir tentang makna sebelum diucapkan. Pantun juga berfungsi sebagai alat pergaulan atau bersosialisasi yang masih sangat kuat hingga sekarang. Bahkan di beberapa daerah di Indonesia masih menggunakan pantun untuk acara adatnya dan acara pernikahan. Struktur pantun ada 2, yaitu berupa sampiran, itu untuk menyiapkan irama dan rima, yang berfungsi untuk mempermudah pendengar dalam mengetahui isi pantun, dan kedua, isi merupakan isi kandungan atau tujuan dari pantun tersebut.
Selanjutnya, tujuan pantun. Pertama, untuk menyampaikan nasihat. Yang kedua, untuk menyatakan rasa sayang. Yang ketiga, menyampaikan ajaran budi pekerti dan norm moral. Yang keempat, sebagai hiburan untuk masyarakat atau penikmatnya. Ciri-ciri pantun. Yang pertama, memiliki bait. Setiap bait terdiri atas baris-baris. Satu bait terdiri 4 baris. Yang kedua, setiap baris terdiri dari 8 hingga 12 suku kata. Yang ketiga, setiap baris terdiri dari 4 hingga 6 kata. Setiap bait terdiri atas sampiran dan isi. Baris pertama dan baris kedua merupakan sampiran, baris ketiga dan keempat merupakan isi sebuah pantun tersebut. Sajak pantun ini berupa AB, AB, atau AA, tidak boleh sajak yang lainnya. Ini tidak dilihat dari ujungnya saja, tapi bisa juga dilihat dari konsonan kata yang terakhirnya. Kaidah-kaidah kebahasaan pantun ada diksi, imajinasi, bahasa kiasan, dan bunyi. Jenis-jenis pantun. Pantun dibagi menjadi 3, berdasarkan isi, berdasarkan bentuk, dan siklus. Isi dibagi menjadi 4, yaitu pantun jenaka atau pantun lucu. Yang kedua, pantun nasihat. Yang ketiga, pantun teka-teki. Yang keempat, pantun kiasan. Yang kedua, berdasarkan bentuk. Dibagi menjadi 2, yaitu pantun berkaitan atau saling berkait. Yang kedua, merupakan pantun kiat. Yang ketiga, berdasarkan siklus. Yang dibagi menjadi 3, yaitu pantun anak-anak, pantun anak muda, dan pantun orang tua. Pantun juga ada yang menggunakan bahasa daerah. Ini menjadi ciri khas sebuah daerah masing-masing, dan cara pembawaannya itu berbeda-beda. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang materi yang saya resum tersebut. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.